Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai masa kepresidenan wanita hebat. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang Megawati Soekarno Putri lahir pada tanggal 23 Januari 1947 di Jakarta, Indonesia. Sebagai anak Bung Karno, proklamator kemerdekaan Indonesia, beliau tumbuh di dalam lingkungan politik dan nasionalisme. Megawati Soekarno Putri merupakan presiden wanita pertama Indonesia dan anak dari presiden pertama Indonesia. Megawati Soekarno Putri menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Gus Dur yang membekukan lembaga MPR dan Partai Golkar. Megawati Soekarno Putri dilantik pada tanggal 23 Juli 2001. Sebelumnya dia menjabat sebagai wakil Gus Dur pada tahun 1999 sampai 2001. Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrat. Sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999, beliau seorang tokoh politik yang mencatat sejarah dalam dunia politik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia, Megawati Soekarno Putri adalah satu-satunya wanita yang menjabat sebagai presiden. Keterangan Megawati sebagai presiden tahun 2004 memang tidak bisa membuktikan kepada publik bahwa Megawati Soekarno Putri memiliki kesamaan kapasitas dengan daya kepemimpinan ayahnya Bung Karno. Dalam masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, banyak kejadian-kejadian yang telah terjadi di Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Megawati Soekarno Putri dapat memperbaiki keadaan Indonesia melalui kebijakan di bidang ekonomi dan dalam bidang hukum. Pencapaian selama pemerintahan Megawati Soekarno Putri yaitu dalam politik dan hukum, ekonomi, pertahanan dan keamanan, pemberantasan korupsi dan pemberantasan terorisme. Terima kasih. Baik, saya Rini Anggrani Puspitasari. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Ini adalah metode penelitian sejarah dengan menggunakan beberapa langkah pengambilan data yang tercakup dalam 4 hal, yaitu teoritis, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sebagai langkah paling akhir dalam sebuah penelitian sejarah, langkah awal adalah mencari sumber-sumber sampai mendapat data. Sumber yang berhasil dikumpulkan berupa sumber tertulis, baik berupa artikel, buku, dokumen, dan penelitian terdahulu. Setelah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengadakan kritik sumber, baik sumber primer maupun sekunder. Dilakukan kritik. Kritik juga digunakan penulis dalam pengujian sumber-sumber sejarah agar menjadi sumber yang kredibel keasliannya. Pada langkah kritik ini ada 2 macam, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Dalam hal ini dilakukan penelitian secara krisis sumber-sumber yang telah didapat dengan cara membandingkan persamaan ataupun perbedaan. Langkah selanjutnya adalah kegiatan interpretasi yang merupakan proses penafsiran terhadap fakta-fakta yang ada untuk mendapatkan suatu makna yang saling berhubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya yang telah terhimpun dan berhubungan dengan dinamika politik saat Megawati menjadi presiden pada tahun 2001 sampai tahun 2004. Setelah itu dirangkai dengan disusun dengan kronologis menjadi suatu peristiwa sehingga dapat diperoleh suatu kisah sejarah atau cerita sejarah yang benar sesuai realita peristiwanya. Langkah terakhir adalah menyusun hasil penelitian ini ke dalam beberapa bab dan subbab. Bab pertama berisi tentang latar belakang secara umum ke khusus, ruang lingkungan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi pendapat dan buku-buku serta sumber-sumber sejarah. Mengenai dinamika politik Presiden Megawati tahun 2001-2004 serta teori yang cocok terhadap penelitian dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab 3 berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah skripsi ini.
yang terdiri dari 4 tahap metode penelitian, yakni teoritis, kritik, interpretasi, dan historiografi. Bab 4 ini dipaparkan dan dijelaskan mengenai cara-cara yang digunakan penelitian dalam hal mengumpulkan sumber data dan merekonstruksi fakta sejarah yang nantinya akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nama saya Priska Aulia. Di sini saya akan membahas pendahuluan mengenai masa kepresidenan wanita hebat. Megawati Soekarno Putri merupakan putri Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Lahir tanggal 23 Januari 1947 di Yogyakarta. Sebagai seorang anak kepala pemerintahan, sudah tentu mempunyai pengalaman hidup yang berbeda dengan anak lainnya. Pengalaman Megawati pun lebih banyak terkait dengan jabatan sang ayah. Misalnya, pengalaman sering ikut bertemu tamu dari luar negeri, sering ikut tampil menari di hadapan tamu di Istana Negara. Bukan hanya pengalaman yang menyenangkan, tapi pengalaman buruk pun pernah Megawati rasakan. Semua pengalaman sebagai anak seorang presiden tersebut pasti membekas dalam ingatan Megawati. Memperkaya pengalaman hidup sekaligus pengalaman berpolitik Megawati di kemudian hari. Megawati terpilih menjadi presiden pada tahun 2001. Adapun S1 MPR tersebut diselenggarakan dalam rangka menyikapi sikap Presiden Gus Dur ketika membekukan lembaga legislatif MPR dan Partai Golkar. Karena pada tanggal 23 Juli 2001, MPR secara resmi melengsarkan Presiden Gus Dur. Otomatis, Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri naik jabatan untuk menggantikannya. Megawati merupakan presiden wanita pertama yang dimiliki Indonesia. Ini merupakan sebuah prestasi dan prestasi secara pribadi bagi Megawati. Masa kepresidenan Megawati tidak lepas dari politik luar negeri. Ada kebijakan politik yang baru dalam pemerintahan Megawati, yaitu memulai berani menjalin kerjasama dengan negara di luar Amerika. Selama melaksanakan politik luar negeri, yang menjadi prioritasnya adalah menjalin hubungan baik dengan negara tetangga, khususnya dengan kawasan ASEAN dan Timur Leste, negara yang menyelesaikan masalah kerjasama atau konflik yang terjadi. Kunjungan itu merupakan satu kebutuhan dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dari para founding fathers yang dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Banyak dinamika yang terjadi saat Megawati menjadi presiden. Namun, Megawati menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa dia mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Saya Fadul Rafi Alasani yang akan menjelaskan bagian pembahasan mengenai masa kepresidenan wanita hebat. Megawati dalam panggung politik Indonesia sebelum tahun 2001. Megawati memulai karir politiknya pada tahun 1987 di Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang saat itu mencari figur untuk menarik masa dengan memanfaatkan nama besar Bung Karno. Meskipun langkah ini dianggap tabu bagi keluarga Soekarno, Megawati tetap terlibat dengan alasan keyakinannya terhadap Pancasila. Peran sebagai wakil presiden. Megawati dipilih sebagai wakil presiden ke-8 setelah mengalami kegagalan dalam meraih posisi presiden ke-4 pada sidang umum MPR tahun 1999. Meskipun demikian, kegagalan ini mengakibatkan kritik terhadap kinerja politiknya. Kebijakan politik pemerintahan Megawati tahun 2001 sampai 2004. Pemerintahan Megawati fokus pada stabilitas nasional, namun belum memiliki sense of crisis dalam menghadapi tantangan politik dan keamanan seperti gerakan separatis di Aceh dan Papua serta serangan teroris. Upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga dinilai belum memuaskan. Megawati melakukan kunjungan ke berbagai negara sahabat untuk meningkatkan kerjasama diplomatik. Hubungan dengan Amerika Serikat pulih setelah periode presiden sebelumnya, Abdurrahman Wahid. Kesepakatan kerjasama dalam memerangi teroris menjadi salah satu hasil positif dari hubungan ini. Pemerintahan Megawati ditandai oleh upaya menjadi stabilitas nasional dan meningkatkan hubungan internasional, namun masih dihadapkan pada tantangan dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penanganan konflik internal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Abdul Fitri. Saya di sini akan menjelaskan tentang militer dan pertahanan. Megawati juga melakukan kunjungan dan kerjasama militer dengan Rusia. Kunjungan kerja tersebut dilakukan pada tanggal 20 sampai 23 April 2003 yang menghasilkan deklarasi kerjasama antar negara Indonesia dan Rusia dalam bidang pertahanan dan sebagai negara sahabat. Kerjasama yang dilakukan Presiden Megawati dengan pemerintah Rusia ini terbagi dalam 3 aspek, yaitu pertama di bidang politik, yang kedua bidang ekonomi dan perdagangan, ketiga bidang industri dan militer. 1. Penanggulangan terorisme. Kebijakan melawan teroris memang menjadi fokus dalam politik luar negeri di masa Presiden Megawati. Yang kedua, hutang luar negeri. Pemerintah Presiden Megawati mendapatkan warisan hutang luar negeri yang cukup besar dari pemerintahan Orde Baru, yaitu sekitar 1.273 triliun pada tahun 2001. Dampak kebijakan politik pemerintah Megawati tahun 2001 sampai 2004. Dampak kebijakan politik dan pemerintah Megawati. 1. Dampak politiknya. Sistem politik Indonesia pasca dimakzulkannya Abdurrahman Wahid dan kursi kepresidenan berjalan sangat cepat dan tanpa kendali. Akhirnya pergolakan kaum intelektual yang ada di Indonesia semakin tidak bisa dilihat arah perjuangannya. Yang kedua, mengenai dampak sosial dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Presiden Megawati, tentunya di latar belakang dan dijadikan pertimbangan adalah lepasnya Timur dan Pangkuan Ibu Pertiwi, sehingga hal tersebut menjadi perjalanan bagi semua pihak untuk dijadikan pertimbangan bagi daerah yang lain yang bergejolak melakukan perjalanan terhadap pemerintah pusat. 3. Dampak ekonomi. Dampak bidang ekonomi, pemerintahan Presiden Megawati dianggap sukses memajukan perekonomian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari harga sembako yang stabil dan jumlah pengangguran yang bisa ditekan oleh negara. Dampak kebijakan politik luar negeri pemerintahan Megawati. Kebijakan politik luar negeri Megawati hanya difokuskan pada kunjungan Presiden Amerika Serikat George W. Bush di Bali, serta kunjungan Megawati ke negara Korea Utara dan Korea Selatan. 1. Dampak politiknya. Kebijakan politik luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah Presiden Megawati tentunya juga memberikan dampak tersendiri. Dalam bidang politik tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi yang terjadi di dalam negeri, salah satunya dari NKRI. Yang kedua, dampak ekonomi. Dampak bidang ekonomi, pemerintahan Presiden Megawati memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia ke depannya, baik itu yang bersifat positif maupun negatif. Terima kasih. Saya Siti Trinantianti akan menjelaskan kesimpulan dari masa Presidenan Wanita Hebat. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, sepanjang sejarah, Soekarno Putri adalah presiden satu-satunya wanita pertama yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai wakil presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur. Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu PDIP. Sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999, jejak politik sang ayah sangat berpengaruh kuat pada Megawati Soekarno Putri. Kendati lahir dari keluarga politisi, Megawati Soekarno Putri tidak terbilang piawai dalam dunia politik. Bahkan, Megawati Soekarno Putri sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya. Capaian selama Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden ada di beberapa bidang. Yang pertama, di bidang politik dan hukum. Indonesia telah mencapai suatu era di mana kebebasan berserikat, mengeluarkan pendapat dan berekspresi telah didapat. Yang kedua, di bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, nilai tukar rupiah kita berada pada posisi stabil di kisaran 8.000 per 1 dolar. Yang ketiga, di bidang pertahanan dan keamanan. Masa pemerintahannya, ia telah mencapai keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara. Yang keempat, pada bidang pemberantasan korupsi.
Indonesia telah memiliki banyak peraturan undang-undang untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antaranya ada KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di bidang selanjutnya ada pemberantasan terorisme di Indonesia. Pencapaian Megawati Soekarno Putri telah mampu untuk mengatasi permasalahan mengenai terorisme. Ia pun membentuk aturan yang berkaitan dengan terorisme, yakni dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu. Itulah tadi mengenai video presentasi mengenai kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.